Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini, tanggal 11 November 2023. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Oke, kita mulai aja ya. Be supportive, make a genuine effort to show you care. Oke, jadi perasaan dia hari ini itu dia ingin mendukung kamu. Ya, dia ingin mendukung kamu. Dia ingin bersikap untuk mendukung kamu. Dan dia berusaha dengan tulus untuk menunjukkan bahwa dia peduli. Seperti itu. Aku rasa hari ini dia ingin bersikap untuk mendukung dan peduli dengan kamu dengan cara yang tulus seperti itu. Karena sebab apa dia mau tulus dan mendukung kamu, kita lihat ya di sini. Oke, karena dia mencintai kamu unconditionally, bahkan ya tanpa syarat. Oke. Jadi nggak ada kata lain ya. Dia di sini mendukung kamu dengan tulus, ingin menunjukkan kepeduliannya ke kamu itu karena dia memang mencintai kamu tanpa syarat. Nggak ada lagi kartu yang ingin keluar, yang ingin dia ungkapkan. Udah hanya itu yang ingin dia beritahu ke kamu bahwa dia mencintai kamu gitu. Bisa jadi di sini situasi kalian ini sedang dingin ya. Entah dia yang menunjukkan ketidakpeduliannya atau mungkin kamu di sini yang menunjukkan bahwa kamu tidak peduli dengannya, sehingga dia ingin tergerak untuk menunjukkan bahwa dia ini mau mendukung kamu dengan tulus, bahkan ingin menunjukkan kepeduliannya terhadap kamu. Oke. Di tarotnya di sini ada Queen of Cups, Nine of Cups reverse, kemudian ada The High Priestess, kemudian ada Page of Cup reverse, Page of Wand reverse, and Two of Pentacles ya. Karena aku lihat di sini ya, orang ini itu dia ingin menunjukkan bahwa dia ini orangnya itu baik loh. Orang ini nih orang yang memiliki jiwa pengasuh, memiliki jiwa yang dia ingin menunjukkan bahwa dia mampu untuk memenuhi kebutuhan dari kamu, dan dia akan menunjukkan bahwa dia ini udah stabil secara emosional dan dia ingin penyatuan dengan kamu ya. Jadi aku melihat di sini dia ini
sebenarnya sangat bergantung sama kamu dan ingin terbuka dan jujur sama kamu tentang dirinya, bahwa orang ini nih punya perasaan sama kamu, bahwa orang ini cinta sama kamu, seperti itu ya. Dia ingin jujur dan ingin terbuka, ingin mengungkapkan ke kamu kenapa dia ingin jujur dan mengungkapkan bahwa dia cinta sama kamu dan kenapa dia kok bisa cinta sama kamu. Inilah yang membuat dia suka sama kamu, karena kamu itu orang yang yang bisa meluluhkan hati dia. Dan kamu itu seorang feminim yang ramah, yang penuh kasih sayang, yang perhatian ya. yang penuh kasih ya. Dan aku lihat juga kamu itu memiliki banyak belas kasih dan pendengar yang hebat gitu ya. Jadi mungkin dia ini banyak sekali masalah di dalam hidup dia, tapi dia ini pengen loh nunjukin bahwa dia ini itu punya masalah gitu ya, punya masalah. Tapi nampaknya banyak orang yang tidak mau mendengarkan atau tidak mau mendengar keluh kesah dia, tidak mau mengerti dia, paling tidak mau mengerti dia ya. Jadi banyak orang di sekitar dia itu tidak mau mengerti dia tentang keadaan dia, tentang kesulitan dia, tentang masalah dia. Paling tidak dia tuh pengen ada orang yang ngedenger loh, bahwa dia ini kesulitan gitu ya. Entah dia di sini ingin meminta tolong atau hanya sekedar untuk kalian pahami, untuk orang-orang pahami bahwa dia ini kesulitan, seperti itu. Nah, dari keinginan dia ini, cuman kamulah orang yang mau mengerti dia, orang yang mau memahami dia dan mau memberikan belas kasih, memberikan kasih sayang. Dan walaupun dia dalam kesulitan pun kamu selalu ada di sisi dia, seperti itu. Itulah yang membuat kamu bisa meluluhkan hati dia, karena dari sekian banyaknya orang yang dia kenal, orang yang ada di dekat dia, gak ada yang mau memperhatikan dia, menyayangi dia, yang stay, tetap berada di sisi dia ketika dia kesulitan, tetap menerima dia dalam keadaan sulit gitu ya. Ya cuman kamu yang bisa maju untuk tetap berada di sisi dia, menerima dia dalam keadaan apapun ya, tetap menyayangi dia, tetap memaafkan dia, tetap memberikan belas kasih gitu ya. Jadi itulah yang meluluhkan hati dia. Dan aku lihat juga sebenarnya dia ini bisa menjadi seorang pasangan yang berbakti dan setia ya. Dan memang orang ini tuh orang yang pendiam atau pemalu di sini, makanya sulit gitu untuk berinteraksi. Apalagi kalau misalkan dia udah mencoba untuk berinteraksi tapi tidak dihargai, makanya dia bisa pergi gitu aja ya, pergi gitu aja. Aku lihat juga Queen of Cups, berarti dia ini orang yang banyak orang yang mengagumi dia ya, banyak orang yang mengagumi sikap dia. Dan aku lihat memang orang ini orang yang bijak ya, orang yang bijak dan memiliki hati yang besar ya, penuh kasih sayang juga orangnya. Jadi orang ini sebenarnya orang yang baik, cuman memang orang ini kurang perhatian, kurang diperhatikan, kurang ada yang mengerti dia. Makanya dia itu butuh seseorang yang bisa melampaui ekspektasi dia gitu ya. Karena dia di sini butuh sekali seseorang yang ada siap untuk berada di sisi dia, tidak menjudge dia, tidak meninggalkan dia dikala dia kesulitan, seperti itu. Dia butuh seseorang itu, dan itu dia dapatkan dari kamu. Tapi aku lihat di sini sebenarnya dia ini sedang menyesali hubungan kamu dengan dia. Karena kalau Nine of Cups-nya reverse, ini ada suatu hubungan yang tidak berjalan dengan baik ya di antara kamu dan dia.
dan ini mengalami gangguan atau ketidakpuasan di dalam diri dia. Dan walaupun nampaknya semua itu baik-baik aja, tapi sebenarnya ini enggak gitu ya. Sebenarnya ada kesedihan dan ketidakpuasan dari diri dia ya, dari diri dia, ataupun dia melihat hubungan ini ya ngebuat dia kayak nggak puas gitu ya, nggak puas. Jadi aku lihat di sini kayak dia itu menyesali keputusan dia karena dia itu menerima seseorang yang ada di dalam diri dia, di dalam kehidupan romansa dia, tapi sebenarnya tidak benar-benar dia cintai gitu ya. Jadi bisa jadi gini, dia itu di awal sebenarnya dia tidak suka dengan kamu, tidak cinta dengan kamu. Ada niatan tersembunyi di awal dia ngedeketin kamu itu ya, ada niatan tersembunyi. Ini aku lihat bisa tentang uang ya, tentang uang dia mendekati kamu itu. Kemudian ternyata ekspektasi dia itu berbeda, bahkan mungkin melampaui dari ekspektasi dia. Justru dia ingin memanfaatkan kamu, malah kamu memberikan kebaikan seperti itu tadi. Dikala dia sedih, dikala dia terpuruk, kamu tetap stay bersama dia, kamu tetap selalu ada di sisi dia, kamu selalu berpikiran positif tentang dia, kamu selalu mensupport, mendukung dia. Terus juga ketika dia melakukan kesalahan, kamu selalu memaafkan dia. Ketika dia sudah melakukan kesalahan dan dia kembali lagi, datang lagi ke kamu, selalu kamu terima. Seperti itu ya. Ternyata ekspektasi dia itu melampaui batas maksudku ternyata apa yang dia dapatkan dari kamu itu melampaui dari ekspektasi dia gitu ya. Dari kasih sayang sih, lebih ke dari kasih sayang. Akhirnya dia itu ngerasa kayak nggak enak pada kamu gitu ya, dia nggak enak. Dan jadi gimana ya, dia bahagia gitu ya, dia bahagia mendapatkan itu dari kamu, walaupun ada niatan sampai detik ini pun yang masih mengakar di diri dia untuk dia untuk dia taruh ke kamu kayak gitu. Jadi ya ini tadi tentang si dia ingin meminta bantuan atau ingin memanfaatkan kamu secara keuangan, tapi gimana dia melihat kamu itu terlalu baik gitu loh ya. Kamu itu orang yang selalu memberikan kasih sayang penuh ke dia. Jadi kayak ketika dia ingin melakukan pemanfaatan ke kamu, tapi kamu terlalu baik, itu kayak bimbang dia gitu ya. Akhirnya dia merasa galau seperti itu. Dan mungkin juga di sini kamu pun tidak memberikan manja. Kamu tidak memanjakan dia ya dalam keuangan gitu. Jadi kalau misalkan dia minta langsung kamu kasih gitu aja gitu ya. Akhirnya makanya di sini dia juga merasa tidak bisa gitu ya, tidak bisa memberikan tidak bisa mengharapkan kamu untuk selalu dia manfaatkan kayak gitu ya. Kamu memberikan pelajaran ke dia bahwa hidup ini jangan selalu meminta, jangan selalu untuk dikasihani ya. Kamu itu mengajarkan dia untuk cobalah untuk berusaha gitu ya, jangan ngalem, jangan manja. Nah seperti itu ya, kamu tidak ingin atau tidak mengizinkan dia untuk manja ke kamu kayak gitu ya. Kamu berusaha untuk memberikan dia kemandirian gitu. Makanya di sini aku lihat dia juga nggak bisa untuk memaksakan kamu untuk selalu mensuplai atau memanjakan dia dengan uang gitu. Ketika dia
mengharapkan kamu membantu dia secara keuangan, tapi di sini aku lihat kamu itu mencoba untuk tidak memanjakan dia gitu. Akhirnya dia ya pergi. Dan aku lihat di sini juga ya, kalau misalkan dia ini seorang pria, dia ini memang punya kegilaan atau menggambarkan kegilaan tentang perempuan yang menarik. Jadi dia ini tuh suka dengan wanita-wanita yang seksi, yang cantik, yang bohai, yang seperti itulah, yang montok seperti itu. Orang ini memang gila dengan perempuan-perempuan cantik seperti itu. Ya, orang ini sangat menyukai perempuan-perempuan cantik seperti itu. Dan dia itu menyukai secara seksual, yang perempuan-perempuan menggoda kayak gitu. Nah, dia suka banget dengan perempuan-perempuan yang seperti itu. Jadi dia menargetkan perempuan-perempuan itu yang terlihat menggoda, ya, terlihat secara seksual itu seksi, cantik, bergairah. Nah, seperti itu dia ya, memang otaknya bulat. Semacam itu orang ini. Dan tapi nggak cuma itu juga ya, nggak cuma itu. Jadi dia tuh suka dengan perempuan yang memang secara seksual itu menggoda dan juga memiliki kualitas seperti kecantikan dan kepintaran ya. Jadi seperti itu. Kalau misalkan dia ini seorang perempuan, berarti dia ini lebih suka pria yang memiliki gini. Kalau dia perempuan, dia itu suka secara ya udah gini, suka aja secara pikiran, secara penglihatan dan hati dia ngelihat kamu itu udah suka gitu aja. Ya entah apa, kalau ditanya apa yang dia suka dia pun tidak tahu gitu. Tapi tahu-tahu dia udah suka aja dan dia akan pertahankan kamu kayak gitu. Kalau dia wanita ya, kalau dia perempuan atau energi dia feminim ya, dia itu enggak memandang secara fisik ataupun tidak memandang pria itu dengan harta atau enggak ya. Kalau misalkan hati dia udah klop, ya udah klop aja gitu, suka aja, mau kamu jelek, mau kamu hitam, mau kamu pendek, mau kamu keriting, mau kamu ya maaf, bukan bukan menghina ya, maaf, tapi maksudnya itu walaupun kamu itu sebenarnya bukan kriteria dia, kalau dia hatinya itu udah klop sama kamu, udah dia suka dan akan dia pertahankan gitu ya. Jadi dia itu tidak memandang fisik, tidak memandang kekayaan, atau tidak memandang yang hal lain. Jadi bisa dibilang kalau dia ini perempuan, dia ini ya udah bucin aja gitu. Atau ya mungkin ini bisa jadi terbalik ya, bisa kamu perempuan, kamu kalau memandang dia si cowok tuh ya udah, kamu nggak memandang fisik, kamu nggak memandang hartanya, kamu tidak memandang apapun dari dia, ya kamu itu cuma suka ya suka aja dan akan kamu pertahankan. Nah begitupun dia, kalau dia perempuan dia akan seperti itu sama. Nah kalau misalkan kamu seorang laki-laki, nah kamu memandang dia itu ya dengan seksual gitu ya. Nah dia pun begitu, kalau dia laki-laki, dia memandang kamu itu secara seksual seperti itu. Dan dia ini melihat kamu itu ya, bahwa kamu ini mungkin orang yang pendiam ya, juga orangnya mungkin pelin-pelan, tidak pasti, orangnya juga orang yang canggungan, dan dia kalau memberikan kebaikan itu gampang banget kamu akan terbuka dengan dia, tapi perlahan-lahan kamu akan terbuka seperti itu. Jadi gampang banget untuk membujuk rayu kamu dengan kebaikan aja. Dia memberikan kebaikan dia akan membuatmu merasa nyaman ya, kamu akan terbuka sendiri seperti itu ya, seperti itu. Jadi gampang banget membuat kamu itu bisa terbuka terhadap dia, walaupun step by step ya, pelan-pelan seperti itu. Cuman kamu ini dipandang dia, kamu itu sering banget menunjukkan ketidakdewasaan secara emosional ya, secara emosional. Jadi
terkadang itu kamu itu sering kalau marah itu suka meledak-ledak ya. Kalau misalkan kamu tersinggung, kalau kamu misalkan mendapatkan sesuatu kabar yang tidak sesuai dengan kamu itu langsung naik emosinya itu. Kamu gampang banget marah gitu ya, gampang banget merasa tidak nyaman. Kalau udah kayak gitu tuh kamu udah memuncak banget deh gitu ya amarah kamu, sampai dia ini sulit untuk mengontrolnya seperti itu ya. Dia tuh sampai kebingungan gitu ya. Dan kamu itu juga orangnya kan pelin-pelan ya, kamu kadang suka bingung dengan harus apa yang kamu harus bagaimana harus apa yang kamu lakukan kayak gitu terhadap sesuatu situasi kayak gitu ya. Dan ini juga bisa terbolak-balik ya, bisa sifatnya kalau ini bukan kamu berarti ini dia gitu ya. Kalau ini ceritanya maksudnya sifat ini yang dimiliki ini bukan kamu ya berarti ini dia, itu bisa terbolak-balik. Kemudian ada page of wand. Oke, sebelum ke page of wand ya, karena ini aku lihat page of cup-nya reverse, jadi aku lihat ya, aku lihat orang ini sekarang ini dia merasa sedih ya, karena ada sesuatu, entah ini lamaran yang tertunda atau dia putus cinta dengan kamu, sehingganya dia frustasi dalam hubungan ini, dalam cintanya, dalam asmaranya, dalam perasaannya ya. Perasaannya saat ini tuh dia frustasi, dia sedih banget karena ada penundaan, entah lamaran, entah ini putus cinta dengan kamu. Jadi makanya aku bilang tadi ya, makanya berakhir ya, karena di sini page of cups aku lihat kayaknya kalian ini sudah berpisah ya, sudah berpisah, tidak ada komunikasi. Makanya di sini aku lihat di sini kan tadi ingin menunjukkan bahwa dia itu bisa memberikan kamu bantuan, ingin menunjukkan kasih sayangnya seperti itu ya dengan tulus, menunjukkan kepeduliannya dengan tulus. Karena ternyata kalian di sini itu udah berpisah gitu ya, udah berpisah. Dia frustasi banget ketika dia berpisah dengan kamu ya, ketika putus dengan kamu, ketika nggak ada komunikasi, nggak ada koneksi, nggak ada hubungan lagi dengan kamu, dia frustasi banget di sini. Aku lihat ya, dia sedih banget. Cuman memang page of wand ini ini bisa jadi kamu ataupun bisa jadi dia, bisa juga ini kalian berdua ya, bisa jadi ini kalian berdua. Memang kalian ini berdealing dengan orang yang tidak cocok untuk hubungan jangka panjang ya. Orang ini itu masih menyukai petualangan dan dia tetap diam untuk melakukan tindakan-tindakan yang mudah gitu ya. Jadi kayak orang kebingungan gitu loh. Sebenarnya ini hubungan yang gampang banget gitu ya. Misal gini, kalau misalnya dia kekurangan uang, ya berarti harus kerja gitu loh. Ya padahal itu solusinya mudah, tapi dia buat persulit sendiri karena dia tidak mau untuk bergerak, bisa jadi seperti itu. Atau entah apa yang dia pikirkan, akhirnya dia tidak sampai mau melakukan solusi yang semudah itu gitu loh. Ya, jadi misalkan gini, kalau misalkan dia cinta sama kamu, ya udah diperjuangin, tapi dia nggak mau karena memang dia ini punya jiwa petualang ya. Jadi dia tuh nggak mau mengambil hal-hal yang mudah. Jadi menurut dia tuh kayak dia tuh punya prinsip, kalau ada yang sulit kenapa harus ada yang mudah, kenapa harus yang mudah kayak gitu loh ya. Jadi karena jiwa dia ini petualang, dia masih suka keliling ya untuk mencari experience ya. Jadi kalau dia melihat untuk mendapatkan kamu itu ya kok gampang banget, udah nggak dia perjuangkan, tapi dia akan cari yang lain kayak gitu ya. Mungkin karena jiwa dia petualang, jadi kalau udah ngedapetin kamu itu dengan mudahnya, jadi adrenalin dia, hormon adrenalin dia itu kayak hilang begitu aja gitu loh. Jadi dia menganggap bahwa untuk ngedapetin kamu itu kok nggak ada tantangannya, nggak asik. Nah kayak gitu ya, karena jiwa dia jiwa petualang. Jadi kalau udah kira-kira cuman ngedeketin kamu, terus dia memberikan kebaikan, abis itu kamu luluh sama dia, itu menurut dia
nggak ada tantangannya dan nggak asik gitu. Akhirnya dia meninggalkan kamu, ya, dia pergi gitu, dia cari yang lain karena dia ini punya jiwa petualang, baik itu tentang karir, baik itu tentang harmonis, asmara seperti itu ya, tentang cinta. Dia memang orangnya seperti itu. Jadi di kehidupan dia itu kalau dia melihat ada yang mudah, kenapa harus dia lakukan gitu? Karena dia butuh adrenalin di sini. Dia harus memicu hormon adrenalinnya untuk mendapatkan sesuatu. Harus ada sesuatu yang effort yang diperjuangkan kayak gitu. Harus menantang, maksudnya ya. Harus menantang, dia harus mendapatkan sesuatu yang menantang diri dia gitu. Kalau nggak menantang tuh akan dia tinggalkan kayak gitu. Jadi kamu akan kesulitan ya mengerti orang ini, kamu akan kesulitan untuk memahami orang ini, kamu itu akan kesulitan untuk menjalani hubungan dengan orang ini karena memang page of wand yang keluar ya, reverse lagi. Dia memang orang yang nggak bisa untuk menjalin hubungan dalam jangka waktu panjang kayak gitu. Dan orang ini juga masih punya jiwa petualang, bukan masih punya tapi memang punya jiwa petualang. Jadi sulit untuk bisa stay pada satu aja, entah itu tentang pekerjaan, entah itu tentang percintaan, entah itu tentang tempat ya. Dia nggak bisa, dia sukanya keliling-keliling gitu ya. Mungkin ya ini di sisi dia nih kan, dia orangnya menarik ya. Banyak orang-orang di sekeliling dia yang suka tertarik dengan dia. Nah, karena dia merasa bahwa dia itu ternyata bisa menarik banyak orang, akhirnya ya udah, karena jiwa dia petualang, ya udah bisa ke sana, bisa ke A, si B, si C gitu ya, menjalin hubungan, ngedeketin orang ya ke A ke B gitu. Di sini aku lihat justru malah kamu yang akan tersiksa karena kamu orang yang terlalu baik, sehingganya tuh kamu mudah banget dimanfaatkan oleh dia seperti itu. Dan apalagi di sini ini ada pengaruh tentang keuangan, tentang finansial. Jadi kalau aku lihat secara keuangan dia ini belum seimbang, masih naik turun dan gak jelas ya, masih gak ada kejelasan di dalam finansial dia, sehingga di sini dia itu hidup hanya memfokuskan tentang keuangan ya. Sehingga kalau dia lagi deket sama kamu, kalau misalkan dia lagi keuangannya benar-benar drop, dia tuh sampai yang nyuekin kamu, nggak peduli dengan kamu kayak gitu ya. Jadi kamu sering diabaikan oleh dia karena itu tadi, keuangan dia ini belum baik-baik saja. Makanya di sini aku lihat dia itu ingin memanfaatkan kamu dari keuangan ya. Terus kalau dia ini kan entah kenapa ya, mungkin ya itu tadi ya, ada yang gampang tapi dia selalu nyari yang susah kayak gitu. Jadi ketika dia ada jalan gitu ya untuk dia mendapatkan uang, tapi itu nggak dia ambil gitu loh. Coba deh kamu lihat riwayat pekerjaannya. Mungkin dia ini sering banget gonta-ganti pekerjaan. Baru 1 tahun dia kerja di perusahaan itu, di tempat itu gitu. Tahu-tahu udah pindah lagi kayak gitu loh. Jadi kayak nggak bisa stay pada satu tempat ya, pada satu cinta, karena orangnya memang petualang, ribet ya punya berdealing dengan orang ini. Tapi dia itu pengen menunjukkan bahwa dia mampu untuk memberikan kamu kepuasan, mampu untuk mendukung kamu, mampu untuk memberikan perhatian ke kamu, mampu untuk bahwa ya intinya dia mampu untuk menutupi segalanya kekurangan dari kamu. Padahal dia pun begini bentukannya, aku nggak ngerti deh ya. Dia itu jadi ya mungkin dia ini maskulin kali ya, dia ini punya jiwa maskulin mungkin ya, entah dia ini seorang pria atau gimana. Karena kalau seorang maskulin itu kan pengennya dilihat bahwa dia mampu atas segalanya, dia mampu untuk berdiri sendiri, dia tidak mau dipandang remeh, dia tidak mau dipandang lemah gitu ya. Jadi makanya dia seperti ini. Ketika dia keuangannya drop ya, orang ini akan kebingungan ya, orang ini akan fokus pada keuangan dia, gimana caranya untuk ngedapetin uang gitu ya. Dan akhirnya kamu akan diabaikan gitu.
ya, karena ya itu tadi, orangnya juga mungkin nggak bisa multi talent, sehingga dia hanya bisa, kalau satu nggak berhasil maka dia cari yang lain, dia tidak bisa melakukan dua hal sekaligus kayak gitu. Jadi ketika dia nggak bisa memanfaatkan kamu, ya dia akan fokus ke yang lain, entah itu dari pekerjaan, entah itu wanita lain atau pria lain yang bisa dia manfaatkan, yang bisa dia deketin, yang bisa dia porotin, seperti itu ya. Jadi walaupun di sini dia cinta sama kamu, tapi kalau sifatnya toksik seperti ini, aku saranin sih kamu kabur ya. Tapi coba kita lihat apa yang harus kamu lakukan ya. Apa yang harus kamu lakukan? Aku akan ngambil satu lagi, taruh di sini. Apa yang harus kamu lakukan jika kamu sudah berdealing dengan orang ini? Two of Cups ya. Ini cuman untuk menyakiti kamu doang, orang ini ya. Karena orang ini itu cuman di awalnya doang ya. Semangat untuk berbaikan atau semangat untuk menjalani hubungan, tapi di tengah-tengah dia akan merasa hambar dengan kamu, kemudian akhirnya dia mencari yang lain, kecantol dengan yang lain, suka dengan yang lain. Jadi ini cuman untuk gini, jadi efeknya ke kamu akan terus-terusan kamu yang menjadi korban, tersakiti oleh dia, karena di sini dia akan terus-terusan selingkuh ya, main wanita ya, atau main pria gitu, tergantung dia jenis kelaminnya apa. Jadi sebaiknya udah deh, daripada kamu terus-terusan dilukai oleh dia, disakiti oleh dia karena dia ini player ya, karena dia ini bukan orang yang baik, itu lebih baik kamu pergi, karena ini akan terus-terusan dia berperilaku seperti ini. Kalau tentang percintaan, dia akan datang, kemudian ngerasa hambar sama kamu, kemudian akan nyari yang lain, gitu-gitu aja terus. Nih, Two of Cups-nya reverse ya. Jadi kamu akan sulit ya, ini akan menyakiti dirimu sendiri. Bahkan secara keuangan dia pun, dia akan selalu tidak seimbang keuangannya ya. Nggak tahu kenapa deh, pokoknya secara keuangan pun dia nggak seimbang. Walaupun sebenarnya pengeluaran dia itu sederhana ya, tapi karena ini Two of Cups ya, baik itu keuangan ataupun percintaan, dia ini nggak baik, nggak stabil, nggak bagus ya. Dia selalu akan menghadirkan pihak ketiga, kemudian secara keuangan juga herannya tuh nggak stabil gitu ya, nggak tahu kenapa ya. Mungkin ini ya, dia masih ada Page of One reverse ya. Jadi jiwa petualangnya tidak akan pernah hilang gitu ya. Selagi Page of One ini selalu ada, jiwa petualang dia tidak hilang. Jadi akan sulit ya untuk kamu bisa percaya atau memberikan dirimu, memberikan tanggung jawab untuk bertanggung jawab atas dirimu, itu akan sulit ya. Sebaiknya kamu udah deh ya, walaupun dia cinta sama kamu, walaupun dia bilang ingin mensupport kamu, ingin memberikan perhatian, kasih sayang sama kamu, nih dia masih punya Page of Wands, dan sarannya adalah Two of Cup-nya reverse ya, dia masih player. Oke, aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan ini resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan. Untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio, dan Pisces, Leo, Aries, Sagittarius, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Itu aja. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa kok resonate dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini memang pembacaan untuk kamu ataupun orang yang sedang berdealing dengan kamu ya. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye bye.